Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub dia adalah orang yang sangat kaya. Waktu zamannya dialah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau sekarang mungkin dia mengalahkan Bill Gates, itu perusahaan Microsoft komputer. Dia kalahkan karena dia kaya. Anaknya ada 10. Kambing dombanya 7.000 ekor. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, artinya 1.000 lembu kalau 500 pasang. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dia adalah orang kaya. Tapi waktu saya baca kitab ini, satu kali dia mengalami satu masalah. Kita baca Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, pada suatu hari, ketika anak-anaknya Ayub yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Tiba-tiba satu hari datanglah pesuruh Ayub. Dia bilang, Bapak, ada tadi orang-orang Sheba datang menyerang, merampas dan memukul penjaga kita dengan mata pedang. Jadi mereka rampas. Nah, bukan hanya itu. Terus sementara orang itu berbicara, masih berbicara-bicara dia sama Ayub. Bapak, tadi ada orang menyeberang, masih bicara. Datang lagi orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku lagi sendiri yang selamat. Dibilangnya gitu sama Ayub. Tadi yang satu belum siap ngomong, datang lagi yang satu. Bapak, udah mati semua kambing domba kita sama penjaga-jaganya karena api dari langit tiba-tiba turun. Udahkah selesai masalah Ayub? Belum. Sementara orang itu berbicara, waktu lagi berbicara anggotanya yang kedua, datang lagi orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Cuma aku lagi yang selamat, Bapak. Udah 3 kali nih. 3 kali pelaporan, belum selesai lapor 1, masuk lapor 2. Semuanya tentang musibah. Itu yang ketiga, belum lagi yang ketiga ngomong. Sementara orang itu berbicara, yang ketiga masih ngomong, datang lagi satu orang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan tadi sedang makan-makan dan minum anggur di rumah mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Masih 3 yang ngelapor, tiba-tiba belum selesai yang ketiga ngelapor, yang keempat masuk lagi, Tuhan lapor, tadi ada angin kencang, landa rumah anak Tuhan, 10-nya mati. Saudara, ini masalah yang sangat bertubi-tubi. Apakah masalahnya sudah selesai? Belum, waktu saya baca lagi. Di ayat Ayub 2 ayat 7 sampai 9. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk
dari telapak kaki sampai kepalanya. Belum lagi dia siap erceda ate, masih sedih, hartanya habis semua, anaknya 10 mati, belum habis masa sedihnya. Tiba-tiba iblis serang lagi dia dari kaki sampai kepala dengan bara yang busuk. Lalu Ayub mengambil sekeping beling, pecahan kaca untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Dia udah gak tahan, gatal, dia garuk pakai pecahan kaca itu. Saudara bisa bayangkan hancurnya tubuh Ayub waktu itu. Bukan hanya itu masalahnya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah. Istrinya pun berkata, ngomein Ayub, matikan saja, kutuki Allahmu itu. Wah, kalau saudara ngalamin itu gimana kira-kira? Di bagian naring, ambil baygon, minum buy and gone. Ayub itulah yang dialaminya. Tapi tadi kita baca di Ayub yang pasal pertama ayat 1. Apa firman Tuhan bilang? Ayub, dia adalah orang yang apa? Saleh. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang takut akan Allah. Dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tapi kenapa ini semua bisa dialami? Hartanya habis, anaknya mati, penyakit, istrinya pun gak lagi jadi teman. Ternyata ada salah Ayub. Ayub 3 ayat 25. Kita baca sama-sama. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ternyata selama ini Ayub takut kali. Ayub cemas kali, nanti kalau aku gini, aku nanti gini. Dan firman Tuhan bilang, apa yang dia takutkan itulah yang jadi. Saudara, ternyata selama ini Ayub itu pikirannya dipenuhi dengan ketakutan. Waktu saya baca firman Tuhan, itu Ayub setiap hari anaknya bisa pesta, makan. Dan setelah anaknya pesta makan, Ayub selalu buat persembahan sejumlah anaknya. Anaknya ada 10, dia korbankan 10 korban. Guna apa? Dia takut kali kalau Tuhan meninggalkan dia. Dia takut kali kalau anaknya itu berbuat dosa. Dia persembahkan, Tuhan, ini persembahanku. Kalau ada tadi kesalahan anakku, maafkan. Cemas sekali, takut sekali. Tapi satu kali dia diserang. Bapak Ibu dengar baik-baik, iblis akan menyerang kita sesuai dengan apa ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Apa yang saudara mungkin selama ini takutkan, paling cemaskan, dengarlah, kalau itu sering-sering kita pelihara, itu yang akan menyerang kita. Pikiran kita ini sering sekali diserang oleh hal-hal negatif. Misalnya saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau kita punya anak masih kecil, masih SD, dia pergi ke sekolah, kita buatlah masih TK, dia pergi ke sekolah dan kita tahu jam pulang sekolah itu jam 12.00. Dalam pikiran kita jam 12.00 dia udah pulang, jarak rumah ke sekolah itu dekat. Mungkin kalau dia jalan kaki 15 menit udah nyampe. Nah, dalam pikiran kita paling tidak setengah 1 anak saya harus sudah sampai rumah. Nah, itu selalu berlalu. Jam 12, jam setengah 1 anak kita udah sampai rumah. Jam 12.30 anak kita udah sampai rumah. Nah, satu kali jam 12.30 kita lihat jam, anak kita belum sampai rumah. Kita tunggu, sudah jam 1, anak kita belum sampai rumah. Pertanyaan saya, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Lalah ngondaguh, lalah culik kala, lalah ngobas warnet. Pernah gak kita berpikir, gak apa-apa, mungkin ada kegiatannya yang lain di sekolah. Mungkin tadi gurunya saking semangatnya ngajar lupa dia waktu. Atau mungkin tadi gurunya ngelatih dia nyanyi. Atau apa saja. Jujur, lebih banyak dalam pikiran kita ini akan lalah bagai, jangan-jangan gini,
Jangan-jangan gini, jangan-jangan gini, jangan-jangan gini. Kenapa pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan? Jawabannya, karena memang hidup kita ini dari kecil memang kita sudah dididik untuk dipenuhi dengan ketakutan. Saya kasih contoh. Kira-kira kalau ada anak kita kecil pegang pisau, apa kita bilang? Jangan aku, terpotong nanti tangan dulu. Ya kan? Kenapa kita nggak mulai ngajar anak kita? Jangan anakku, itu tajam. Nanti kalau kena tangan lu berdarah, itu kan lebih nggak menakutkan. Ini nggak, terpotong nanti tanganmu. Datang kita gendong anak kita. Kita suapin makan, anakku makan. Itu tuh, lihat itu cicak, dimakannya kau nanti. Masih kecil sudah takut dia sama cicak. Ayo anakku makan dulu, makan aku. Kalau enggak nanti ditangkap polisi. Apa urusannya anak kita enggak makan sama polisi? Sehingga ngelihat polisi pun dia takut. Karena dari kecil kita memang dididik takut. Hidup kita itu dipenuhi dengan ketakutan. Anak kita waktu malam dia ribut, dia bersiul-siul. Jangan kau bersiul, datang nanti ular. Padahal ribut rasa mamaknya. Dipenuhi, diisi hidupnya dengan ketakutan. Dengar jemaat, sebagai orang tua, jangan keluarkan kata-kata yang gak mendidik. Kata-kata yang menakutkan itu buang jauh-jauh. Walau mungkin kita sempat terima dari orang tua kita itu, mulai dari kita buanglah. Jangan lagi, mulai didik anak kita yang benar. Nakku jangan pegang pisau, nanti kena potong tanganmu itu berdarah. Nanti kalau berdarah sakit nakku. Nakku kalau malam jangan ribut. Kita ini ada tetangga, jangan bilang datang ular. Rasa takut akan mengundang malapetaka masuk dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Kalau hidup kita dipenuhi takut, aduh aku takut inilah, gimanalah nanti ini, gimanalah nanti ekonomiku, gimanalah keluargaku, gimana anak-anakku, gimana sekolahku, gimana masa depanku. Kalau itu yang selalu kita takutkan, itu yang akan jadi. Jadi rasa takut itu mengundang malapetaka. Ayub dia takut, aduh nanti anakku ini berbuat dosa. Nanti kalau anakku ini berbuat dosa, Tuhan marah, dia bunuh anakku. Nanti kalau aku enggak mempersembahkan korban, entah habis semua hartaku yang Tuhan berikan ini. Nanti kalau aku enggak baik, enggak persembahkan korban sama Tuhan, entah sakitnya nanti aku. Apa yang aku takutkan, aku cemaskan, itu yang menimpa aku. Jadi hari ini, yang pertama, buang rasa takut itu, karena rasa takut hanya mengundang malapetaka masuk dalam hidup kita. Yang kedua, kita buka dalam Matius 25 ayat 14. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Ada satu tuan, dia kaya sekali. Satu kali dia mau pergi ke luar negeri. Dia mau pergi ke Amerika. Dia punya 3 pelayan, pembantu di rumahnya. Dia panggil si A, si B, si C, sini. Tuan mau ke Amerika dulu ini. Tuan mau kasih kepercayaan buat kalian. Nah sini kamu si A dikasih 5 talenta. Ini buat kamu 5 talenta. Karena tuannya pikir, karena tuannya udah tahu bahwa dia sanggup mengelola 5 talenta. Yang kemudian dipanggil lagi, B sini. Ini ada 2 talenta. Nah karena kau itu lebih sedikit kurang baik dari si A, nah kau 2 talenta aja. Ini aja kau usahakan. Lalu si C dia panggil, si C sini. Nah kau 1 talenta aja. Kau usahakan ini, Tuhan mau pergi, kalian kelola ini baik-baik ya, ini harta Tuhan, Tuhan mau berangkat. Setelah dia kasih ketiga pelayannya itu, akhirnya dia berangkat.
Setelah dia berangkat ke luar negeri, lama sesudah itu, ini ceritanya lama ini, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah, waktu tuannya pulang, udah lama, hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Langsung datang yang hamba 5 talenta. Dia bawa 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan sama saya. Lihat Tuan, aku telah beroleh laba untung 5 talenta. Tuan, sekarang uang yang Tuan kasih 5 talenta, ini Tuan udah 10 talenta. Jadi aku berhasil Tuhan mendapatkan untung 5 talenta. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu anakku. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Maka engkau akan dapat tanggung jawab dalam perkara besar. Nah, itu yang kelima. Lalu sekarang yang talenta yang kedua, dia panggil talenta yang kedua. Lalu datang hamba ini yang menerima 2 talenta berkata, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, untungku juga udah ada 2. Jadi sekarang udah 4. Tuannya itu berkata, baik sekali nakku. Kau sudah setia dalam perkara kecil. Nanti aku akan kasih lagi perkara yang lebih besar. Nah, datang pembantu yang ketiga. Dia bilang, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Dia belum apa-apa dia udah marahin tuannya. Kau itu manusia yang kejam. Tuan itu hanya mau menuai di mana Tuan tidak menanam. Dia marahin tuannya. Di ayat berikutnya lihat. Karena itu aku takut. Nah, hamba yang ketiga ini yang hanya dapat talenta itu, dia takut. Dia takut kalau uang itu dicuri orang. Dia takut mengusahakan uang itu. Belum apa-apa, dia udah takut. Waktu dia berpikir, ini 1 talenta, kalau aku buka nanti gede, entah ruginya nanti ini. Belum apa-apa udah takut. Kalau nanti aku ke ladang tanam cabai, entah keritingnya nanti semua. Nggak jadi, takut. Kalau misalnya nanti aku kayak gini, entah banyakan nanti orang ngambil barangku ini, minjam nggak pulangkan uang, nggak usah lah. Belum apa-apa dia udah takut. Dan dia pergi menyembunyikan talenta tuannya itu ke dalam tanah. Dia simpan ke dalam tanah. Waktu tuannya datang, ambilnya lagi dalam tanah. Saya percaya waktu dia simpan dalam tanah pun, tiap malam mungkin dia nggak tidur. Gimana lah nanti itu, mungkin jam 3 pagi dia keluar lagi, dia korek, lihat, tutup lagi. Nggak tenang, takut, begitulah mengerikannya. Mungkin kalau tuannya dulu berangkat beratnya 85 kilo. Setelah tuannya pulang mungkin beratnya tinggal 38 kilo. Karena tidur nggak cukup. Pas makan juga setengah makan, entah ambil orang nanti. Pergi korek lagi, makan lagi. Nggak teratur semuanya. Dia takut, makanya waktu tuannya pulang dia senang sekali. Ini Tuan, kau nggak bertanggung jawab. Kau hanya mau menuai di mana kau tidak menanam. Pertanyaan saya, berapakah hasil untung yang didapatkan hamba yang hanya menerima 1 talenta? Nggak ada. Kenapa? Karena ini. Karena aku takut. Jadi, dengar baik-baik. Rasa takut akan merampok kemampuan yang kita miliki untuk melipat gandakan sesuatu. Tuhan bilang, nak, engkau adalah kepala. Engkau, firman Tuhan juga bilang, beranak cucu dan bertambah banyaklah. Kita ini ditugaskan Tuhan untuk melipat gandakan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita takut, kita gak akan menerima sesuatu. Tuhan kasih kita semuanya masing-masing talenta menurut kesanggupan kita. Ada di antara kita yang dapat 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Nah, pertanyaannya, dengan talenta yang kita sudah terima, apa yang sudah kita buat? Itu pertanyaan. Kalau saudara memiliki rasa takut ini, 1 talenta yang Tuhan berikan itu tetap akan 1 talenta. Kalau saudara dapat 5 talenta lalu saudara usahakan, saudara akan mendapat lebih lagi talenta-talenta. Tapi kalau 1 talenta pun yang Tuhan kasih, saudara bilang, saudara kubur, itulah istilahnya kubur.
Kam kari sitik singar minggu ena. Iya olah aku tante. Aku olah kencang rendai ngerana fe fals tengah. Nah itu mengubur talenta. Kam nanti singar ya. Oke tante, saya akan coba. Dalam seminggu itu mungkin saudara berdoa puasa. Tuhan tolong, Tuhan aku takut. Dan hari Minggu saudara berani. Misalnya ini contoh. Saudara berani, percaya. Kalau Tuhan sudah kasih satu talenta. Tuhan itu bilang, hambaku yang baik. Kalau kau setia dalam perkara kecil, akan tambah perkara besar. Dikasih lagi 2. 2 bisa dipercaya, dikasih lagi 3. Jangan pernah bilang gini, aku, kalau Tuhan kasih misalnya talentaku 5, bisanya aku pertanggungjawabkan. Dengar baik-baik, bertanggung jawab dulu yang 1, baru Tuhan kasih 5. Bilang kiri kanan, jangan minta banyak, setia dulu yang kecil, bilang. Nah, saudara lihat, ketika kita dikuasai rasa takut, yang pertama tadi apa? Itu akan mengundang malapetaka dalam hidup kita. Yang kedua, itu akan merampok waktu kita bermelipat gandakan. Dan yang ketiga, rasa takut akan membuat kita gampang menyalahkan orang lain. Nih, udah gak bertanggung jawab, udah malas-malasan, udah talentanya 1 disimpan di tanah, udah gak tahu malu, disalahkannya lagi tuannya. Pertanyaan saya, tuannya ini baik gak kira-kira? Menurut saudara, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Kira-kira baik gak dia? Adil gak kira-kira dia? Adil, karena firman Tuhan bilang menurut kesanggupannya. Mungkin selama ini dilihatnya si C itu malas-malas, jadi makanya dikasih 1. Waktu saya lihat 1 talenta pun itu besar Bapak Ibu. 1 talenta itu beratnya 34 kilogram. 34 kilo itu beratnya 1 talenta. Waktu saya hitung 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari. Kita bikinlah upah 1 hari 50.000 kali 6.000 berapa? 300 juta. Itu untuk yang 1 talenta. Tuhan kasih 300 juta. Besar gak itu? Besar. Tuannya ini baik, tapi dia gak bisa dipercayai. Dia takut. Sejak awal dia udah takut. Bilang kiri kanan, bukan Tuhan yang salah, kami yang kurang dipercaya, bilang. Jadi ini yang ketiga, hati-hati. Kalau kita dikuasai rasa takut, biasanya kita akan gampang menyalahkan orang lain. Contohnya Adam. Waktu dia makan buah larangan Tuhan, Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam jawab apa? Tuhan, aku takut karena aku telanjang. Tuhan nanya balik, Adam, dari mana pula kau dapat istilah telanjang? Waktu itu belum ada tahu istilah telanjang apa segala macam. Tuhan nanya, Adam, dari mana kau tahu istilah telanjang? Lalu Tuhan bilang, Adam, jangan-jangan kau makan ya buah yang aku larang. Kalau misalnya Tuhan nanya gini, Adam, jangan-jangan kau makan ya buah yang aku larang. Kira-kira Adam jawabnya apa kira-kira? Iya Tuhan. Atau misalnya, enggak Tuhan. Itu aja jawabannya, enggak dan iya. Tapi saudara tahu Adam jawab apa? Karena Adam sudah takut di luar, dia jawab gini, Tuhan, bukan akunya yang makan, wanita yang kau kasih itu. Dia sekali tembak 2 orang. Wanita yang kau kasih itu. Tuhan pun dia salahkan. Kalau Tuhan pun udah salah, siapa lagi yang benar? Waktu itu okelah Adam kalau gitu. Dia tanya lagi Hawa yang disalahkan Adam. Hawa, engkai maka bagai nakku? Sama Hawa juga sudah dikuasai rasa ketakutan. Hawa mulai bilang, labo aku Tuhan, nipai. Ular Tuhan yang kau taruh di taman itu. Wah, ular udah mulai gelisah. Dia mau nyalakan siapa lagi nih? Nanti Tuhan pasti tanya aku. Waktu Tuhan nanya, ini gak ada di Alkitab sih. Mungkin kalau waktu itu Tuhan nanya ular, mungkin ular akan berkata, iya Tuhan, aku yang salah, ampuni aku Tuhan. Lalu dia maju altar call ke depan. Untung waktu itu Tuhan gak nanya, ular siapa? Langsung Tuhan bilang, ular terkutuklah engkau.
Jadi itulah akibat rasa takut. Dia akan gampang menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir, rasa takut itu akan membuat kita malas dan tidak bertanggung jawab. Yang 5 talenta itu bebannya jauh lebih berat daripada yang 1. Tapi yang 5 dia rajin sungguh-sungguh, akhirnya dia dapat 5 untung. Yang 1 dia udah malas, gak bertanggung jawab. Pertanyaan saya, kenapa kira-kira anak sekolah itu kalau ujian itu takut sekali? Misalnya besok ujian, kenapa anak-anak sekolah itu takut sekali dengan ujian? Jawabannya cuma 1 sebenarnya. Jawabannya ini, karena malas. Bener gak? Semua saudara bisa, si A, si B, si C murid itu semua otaknya Tuhan kasih sama. Kenapa si C bisa juara, si yang lain enggak? Karena malas. Enggak ada istilah Tuhan kasih dia lebih pintar, enggak ada. Semua kita sama. Saudara pernah enggak mau ujian? Saya pernah gini. Satu kali saya mau ujian. Ujian ini saya udah mata pelajaran yang akan diujikan ini adalah mata pelajaran kesukaan saya. Itu saya rajin belajar kalau mata pelajaran itu. Sampai mau ujian itu malamnya saya sungguh-sungguh baca. Sampai saya sudah hafal karena saya serius belajar dengan pelajaran itu. Pertanyaan saya takut gak menghadapi ujian besok? Atau malah kurang cepat saya rasa masuk ujian, kurang cepat saya dapat soal ujian, benar gak? Benar, karena saya takut lupa lagi nanti. Kenapa? Jawabannya karena malas. Orang yang takut, dia biasanya akan dikuasai rasa malas dan tidak bertanggung jawab. Hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan buat kita semua. Jangan takut tentang apapun. Tentang apapun. Biasanya orang yang takut, dia kurang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ketakutan-ketakutan apapun, itu dia bisa atasin. Ingat firman Tuhan, apa yang kita takutkan, itu yang akan jadi. Ayo kita sama-sama baca ayat yang terakhir di Ulangan 20 ayat 3b sampai 4. 1, 2, 3. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pegang ini firman Tuhan untuk bangsa Israel. Saudara kita juga orang-orang Israel, orang-orang pilihan Tuhan. Ini firman Tuhan buat kita. Jangan takut. Mungkin sering sekali dalam kehidupan kita berkata, Tuhan, aku takut. Satu kali ada seorang pemuda, dia bermimpi. Waktu dalam mimpinya itu, dia ketemu dengan Tuhan di tepi pantai. Lalu dia berpelukan dengan Tuhan di tepi pantai itu. Lalu Tuhan mulai pegang tangan anak muda ini. Mereka berjalan di tepi pantai itu. Dan waktu mereka berjalan, anak muda ini sekali-sekali menoleh ke belakang. Dia melihat ada bekas 2 pasang tapak kaki. Dia senang sekali dia berjalan bersama Yesus. Tapi tiba-tiba datanglah ombak yang begitu besar menerpa ke tepi pantai. Wush. Dan anak muda dan Tuhan Yesus itu juga kena ombak. Wush. Dan waktu itu anak muda itu mulai berdiri. Dan waktu dia berjalan, dia melihat hanya tinggal 1 pasang tapak kaki lagi yang ada berjalan di situ. Dan anak muda ini mulai berteriak sama Tuhan, Tuhan, tadi kita sama, tapi kenapa waktu ada badai, waktu ada masalah engkau meninggalkan aku, Tuhan? Kata anak muda ini. Dengan tenang Tuhan Yesus berkata, nak, aku bukan meninggalkan engkau. Dan tadi waktu badai gelombang itu datang dan kau melihat ke belakang, dan tapak yang sepasang di belakang itu, nak, bukan tapak kakimu, tapi itu adalah tapak kakiku. Waktu tadi badai datang kau gak sanggup lagi, itu sebabnya aku mengangkat engkau dan menggendong engkau, dan itulah tapak kakiku.
Sering sekali dalam kehidupan kita waktu kita bilang, Tuhan aku takut, itu nanti yang akan menimpa kita. Sebagai orang-orang percaya, jangan lagi bilang aku takut Tuhan. Bilang, Tuhan, masalahku memang besar, tapi aku percaya Tuhanku jauh lebih besar. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu hari ini. Tapi yang saya tahu firman Tuhan, jangan takut, jangan lemah hatimu. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang mungkin sudah hampir-hampir lemah. Udahlah, kalau kayak gini, udahlah, jangan lemah hatimu, jangan takut. Ada mungkin yang sudah gentar, jangan-jangan gak sanggup lagi nanti aku. Jangan gentar, jangan gemetar. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah kita, Dia yang menyertai kita, Dia yang berperang bagi kita, Dia yang melawan musuh kita, dengan maksud Dia memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Bilang kiri kanan, jangan lagi takut teman, Tuhan beserta kita. Bilang amin. Tuhan memberkati kita semuanya.